Horas Indonesia, kami berbahagia saat ini karena didatangi teman kami, Judika Madison Panjaitan. Teman kami ini sarjana komputer, kemampuannya di banyak bidang di teknologi informasi, sering membuat aplikasi. Kami akan tanya, berbincang tentang perhatian dia bagaimana petani, khususnya di kawasan Danau Toba, orang Batak. Karena kita melihat juga petani seringkali tinggal sebagai petani tidak bisa mampu beranjak menjadi lebih sejahtera karena selalu dibayang-bayangi oleh tengkulak. Ini era teknologi. Banyak hal yang harus dipelajari lewat teknologi bisa juga ternyata memudahkan petani, baik juga peternak. Barangkali ada ide Panjaitan ini untuk kita tanya. Horas, Le. Horas, Le. Le, bagaimana kabar ini? Baik, Le. Maju terus, sehat terus. Le kan kita tahu ahli di bidang IT, juga entrepreneur ya? Ya. Bukan hanya membuat aplikasi, tapi bagaimana mengkapitalisasi aplikasi ini untuk diberdayakan. Di era sekarang ini kan butuh. Khusus petani, Le. Saya bayangkan, karena masalah di pertanian ini kan petani khususnya mereka selalu dibayang-bayangi oleh tengkulak. Tengkulak ini kan karena kapitalnya besar, modalnya besar, mereka beri uang, nanti terpaksa petani yang jauh di desa sana mereka terpaksa menjual, padahal harusnya ada keuntungan lebih sebenarnya dari hasil yang mereka lakukan. Apa kira-kira dari aplikasi untuk bisa kita dengungkan dimiliki petani? Jadi begini, karena saat ini kan petani ini saya lihat bekerja keras. Ya. Bekerja keras, namun mereka tidak mengerti dunia luar, kecanggihan dunia luar. Ya. Artinya hanya mereka dapat bekerja keras saja kan, ya, tanpa mengetahui dunia luar. Nah sekarang kita ingin memberi penyuluhan sekaligus menyentuh teknologi ke mereka di bidang aplikasi. Mungkin dia bilang kita secara garis besar, artinya petani ini kan bisa mendagang, misalnya menjual produknya dia, misalnya 100.000 sekilo, padahal tengkulak kan ngambilnya cuma 20.000, karena dengan perlunya uang cash cepat, tanpa susah payah ke sana ke sini. Nah makanya dengan ini kita memberikan masukan bagi para petani atau perkebunan juga, artinya mereka bisa menjual ini langsung ke pengusaha atau bahkan pengusaha lokal, bahkan pengusaha yang di luar negeri. Kalau di lokal itu biasanya kan si petani ini dengan sistem ini dia bisa memakai sistem ini. Dengan kita implementasikan ke daerah, memakai sistem ini, artinya dia bisa menjual, mengupload dagangan ini semua ke aplikasi. Nah, sedangkan aplikasi ini kan sudah nanti kita informasikan ke para pengusaha-pengusaha, supaya mereka bisa memantau dari situ ada petani atau petani yang sedang menjual. Nah, harganya itu kan bypass, harganya itu bisa langsung seharga pasar saat itu. Nah artinya dengan kebutuhan-kebutuhan seperti ini kan petani kita edukasi dengan pemakaian teknologi digital. Mungkin saat ini yang harus kita implementasikan adalah nggak usah rumit-rumit ya, yang umum, misalnya bagaimana cara memakainya ini, mungkin anaknya juga mungkin ada, atau tetangganya ada yang mengerti aplikasi di HP Android. Untuk saat ini kita perkenalkan Android kepada petani, mungkin sudah mudah untuk mengaksesnya, untuk caranya bagaimana mendaftar, ngedownload, dan sambil dia bisa mengupload foto-foto dagangan dan harga. Sehingga si pengusaha-pengusaha kan sudah kita iklan di media, di apa, ini aplikasi untuk menjembatani para petani dan lain-lain ke langsung dibeli oleh pengusaha. Nah dengan harga, kalau di Indonesia kan mungkin pergantian currency keuangan ya, uang mungkin rupiah. Nah itulah nanti kita ini ayo bekerja sama
Artinya di dalam pengembangan teknologi ini bisa menyentuh para orang-orang atau kapital. Ya. Bagaimana supaya ini terselenggara, bisa produk ini dijual ke luar negeri. Ya. Artinya butuh satu perizinan. Ya. Artinya kalau kita kan mungkin kalau ke luar negeri kan bisa laut dan udara untuk pengiriman barang. Ya. Kalau di lokal kan truk aja atau apa. Tapi kalau yang kita butuhkan sih barang-barang ini akan diekspor misalnya ke Malaysia atau dijual ke Singapura atau dijual ke Filipina. Dengan butuhnya di sini nanti kita aplikasi ini kan yang kita butuhkan adalah registrasi kapal laut. Oke. Jadi dengan bahasa lain, berarti seorang petani tidak boleh puas dengan bertani menghasilkan hasil tani, dia panen, juga harus beranjak melangkah lebih maju lagi, dia belajar aplikasi teknologi sekarang untuk bisa dia relevan bersaing. Ya, artinya kalau dia kan kita pasti pemilih aplikasi kan harus implementasi. Ya. Mungkin kita training atau kita kumpulkan petani-petani satu lokasi, gathering ada kan supaya mereka mengerti apakah sini aplikasi, dan di sini kan kita buat yang termudah, cara dia mengupload, cara dia memberi harga, cara dia beri harga dan lain-lain. Packaging juga kita ajari training bagaimana cara packagingnya. Semua kan kita ajari bagaimana ya dengan aplikasi yang mudah ini bisa dia mengerti mungkin kesiapannya dengan handphone Android yang standar. Apa bedanya gagasan yang Lai tawarkan misalnya lewat aplikasi daripada misalnya orang juga sekarang bermain di media sosial, sebutlah Facebook, Twitter, Instagram begitu, mendengangkan hasil produk yang dia buat begitu. Nah, sangat jauh berbeda. Karena apa? Kalau di aplikasi, kalau dia mendagangkan di Facebook atau di Instagram atau media sosial lainnya, kan tapi tidak ada aplikasi yang menjembatani transaksi. Artinya kan ada di sini kalau misalnya si pembeli itu langsung bisa membeli langsung, artinya bisa dia tidak artinya bisa dengan membeli dari aplikasi ini bisa uangnya langsung dengan saldonya yang dikirim ke si petani yang punya aplikasi. Artinya membeli dia, sudah saya beli ini ya, deal. Tinggal pengantarannya, packagingnya, mungkin itu bekerja sama lagi. Setelah ini kan sistem ini, setelah ada yang beli, berarti ada yang packaging. Ada lagi transportnya, ada lagi yang terkonek dengan pengusaha lokal untuk transportasi. Jadi, atau itu yang dilakukan misalnya, kita sebutlah merek, Lazada atau Tokopedia itu yang mereka lakukan untuk menjembatani transaksi. Iya benar, itu yang dijembatani. Jadi artinya antara aplikasi dengan petani kan dua pihak. Berarti kan pihak yang lain itu transportation. Berarti transportation itu bisa juga dari aplikasi kita, transportasi lokal. Jadi akan kita bikin semua di situ transportasinya yang connect. Setelah saat dia mendagangkan, siapa nanti disuruh si pembeli membayar atau dibayar ke siapa? Nanti atau mungkin dia butuh transportasi truk sudah terkonek semua. Saya kira begini, kenapa Tengkulak itu hidup dan terus berkembang, menggencet atau menekan petani-petani lokal kita, karena mereka punya kapital besar, modal besar, termasuk transport tadi. Misalnya kalau dia di desa sangat dalam, di pedalaman sekali, petani itu tidak sudah memikirkan dia keberatan membawa hasil taninya ke kota, misalnya tempat transaksinya di pasar begitu. Dan itulah yang dipotong oleh para tengkulak ini, mereka bisa bawa truk langsung ke sumber dari petani itu begitu. Ya sebenarnya sih kalau dihitung-hitung ya dari persentase dia beli si tengkulak membeli ke petani, itu sangat jauh. Artinya kalau dengan komunitas sekarang kan di daerah-daerah tertentu itu bisa kita aktivitas sebenarnya pengiriman barang juga sudah dipermudah lah. Artinya apa? Kalau kita membentuk suatu aplikasi atau mengimplementasi aplikasi di satu daerah ini, berarti kita juga wajib membentuk transportasi yang pemesanan online dari daerah itu juga dengan begitu murah. Artinya bikinlah dia bisa aja satu truk 1 kilo berapa, sekian kilo berapa. Kalau dibanding-bandingkan tengkulak ke dia, ya untungnya masih 50%.
Artinya kalau tengkulak itu kan harga lah 100.000 1 kilo. Iya. Dan tengkulak kan pasti ambil 20.000 dengan biaya ini potong. Nah, kalau dia langsung si petani berapa sih per kilo? Kita hitung aja berapa per kilo sampai ke lokasi yang dituju. Iya. Nah, artinya ya mungkin 1.000 sekilo, mungkin 100 kilo, berarti kali 1.000 berapa? Kan jadi jauh, masih untungnya lebih besar. Iya. Karena di sini kan petani ini kan kadang sebenarnya mengeluh. Dan mereka jadi sejahtera ya? Sejahtera karena apa? Nggak sia-sia dia bertani. Iya. Karena kalau dulu sebenarnya sih mereka dalam hati mengeluh sih. Tapi karena nggak ada yang kita seperti ide kita ini yang murah meriah, tapi untungnya dia besar. Dan mempekerjakan juga daerah tertentu yang ada truknya, mobilnya, pickupnya bisa kita atur untuk dia packaging atau ngantar. Satu hal di kemampuan dan kelebihan seperti keahlian lain ini kan, membuat aplikasi itu, bagaimana menjembatani misalnya agar para petani di pedalaman sana mudah tersosialisasi, mengerti aplikasi ini mudah dipakai begitu. Ya artinya kan kita harus kerjasama dengan Taruna di sana kalau ada Karang Taruna atau kepala desa. Artinya memang kita perlu implementasi di sana beberapa hari. Ya. Nah, dengan cara langsung praktek langsung. Ya. Mungkin kalau arti kondisinya sih sebenarnya sih hanya masalah internet aja ya. Ya. Mungkin tapi kalau kita lihat di sekarang ini kan di desa-desa sudah mulai Telkomsel juga sudah adalah di beberapa desa. Bahkan kampung saya di Balige aja saya tes ke pedalaman Balige, Telkomsel lancar. Artinya di sini kan aplikasi kita yang buat ini kan tidak mudah. Padahal kita punya modul yang berbasis video dan dia bisa ditonton-tonton dulu. Oh caranya masuk ini, caranya begini. Hanya kalau kita bisa sih aplikasi ini paling juga cuma 3 langkah doang, daftar, masuk dan upload gambar-gambar sama susun harga-harga. Nah, gitu aja. Tidak jadi sudah masuk ke masternya aplikasi untuk customer, ya sudah tinggal dia dia ada pesanan nanti akan ada di handphonenya itu ada pesanan. Mungkin terakhir lah pesan lah ya sebagai IT ahli membuat aplikasi apa untuk petani kita khususnya di kawasan Danau Toba di Tanah Batak sana agar mulai belajar digital juga. Ya artinya kan sekarang kan saya lihat sih saya juga sudah sering ke daerah sana ke Balige. Sebenarnya sih mereka itu sih sebenarnya kalau apalagi orang kita ini kan pengen tahu. Sudah banyak sih saya lihat sih opung-opung sudah pakai Android. Artinya ya mereka harus pendekatan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda di situ nanya harus memang penasaran lah, harus penasaran. Apalagi mungkin ada cucunya yang SMP, SD, bahkan SD saya sudah tahu kan main Instagram, main apa, main itu. Artinya memang orang-orang tua petani itu kan ya lain hal yang tidak bisa membaca ya. Tapi yang tidak membaca juga bisa dengan hanya gerakan tangan ya. Anak misalnya cucunya atau anaknya atau tetangga ya atau mungkin dia memang kalau bisa sih pengurus wilayah-wilayah itu atau Pemda atau apa bikinlah suatu data center ya untuk mereka tahu bagaimana sih aplikasi ini, bagaimana sih ini yang artinya ya supaya mereka oh ini caranya supaya ini mendagang orang luar pun bisa beli. Artinya dengan cara apa? Oh cara begini. Artinya memang harus ada kayak Karang Taruna atau pemangku jabatan di daerah itu membuat suatu tempat yang bisa untuk sosialisasi. Satu lagi lah pertanyaan saya. Saya ingat, saya dengar juga sekarang lagi kuliah hukum ya. Ke depan masalah-masalah hukum di IT ini, kira-kira apa tantangannya? Nah itu masalahnya, karena saya lihat kan hukum IT ini kan masih bisa dibilang undang-undang IT ini kan masih fleksibel, masih belum banyak yang bisa menuntutnya. Hanya kadang gampang pencemaran nama baik, sosialisasi apa. Tapi kalau ada ke depannya itu misalnya pembobolan e-wallet kita, pemakaian aplikasi, apa sistem-sistem kita kan sekarang pakai e-wallet rata-rata atau QRIS. Undang-undang IT kita belum sampai menjangkau itu. Bisa bilang sih mungkin belum saya dalami benar ya. Belum detail, tapi saya lihat sih karena dilihat di media kita baca pelaku-pelaku kejahatan media sosial katanya, tapi tidak seperti kalau kita lihat sih belum ada yang bisa mendeteksinya sampai untuk mencontohkan atau membuktikan
seperti apa gitu. Apalagi ya kalau hal-hal sekarang kan dunia elektronik, katanya undang-undang ITE itu banyak ditekan karena apa? Berbicara sembarangan. Jadi, perlu ahli teknologi informasi mengerti hukum ya. Mengerti hukum. Jadi hukum dan teknologi. Mantap, mantap. Cyber law. Mantap lah. Jadi artinya bisa kerjasama untuk mendeteksi aja. Oke. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Lae Judika Madison Panjaitan, seorang usahawan mandiri dan penggiat IT. Melihat, Lae. Melihat, Lae.